Oke, hari ini kita akan bahas tentang mikrometer sekrup. Bukan mikrometer sekrup mah nomor satunya. Pelatihan persiapan US untuk IPA. Ya, jadi kita coba bahas satu persatu. Yang pertama, sebuah mikrometer sekrup digunakan untuk mengukur tebal sebuah plat baja dengan hasil pada gambar berikut. Nah, ini kamu perhatikan. Yang di sini namanya skala utama. Lalu yang kanan ini yang tegak, ini namanya skala nonius. Nonius itu skala detail gitu ya. Nah, cara hitungnya gini, kan ini 10 ke 11, setengahnya ada ya, pasti 10 setengah, gitu aja simple. Ya. Nah, ini 12 sama setengah, ya udah 12 setengah. 12 setengah ditambah 0, nah ini noniusnya nih. 10, 11, 12, 13, 14 yang selevel ini. Oke, berarti kalau dijumlah adalah 12,64 satuan milimeter. Ya. Jadi namanya mikrometer, satuannya milimeter. Ya. Nggak tahu kenapa mikrometer, mungkin dalam bahasa Inggris dia serapannya kali ya. Jadi dia satuan tetap milimeter, bukan senti ya. Yang sentimeter itu jangka sorong ntar. Oke. Jadi kalau mikrometer sekrup satuannya hafalin aja ya, milimeter. Kalau jangka sorong atau vernier caliper bahasa Inggrisnya, ini satuannya sentimeter. Oke. Dan dia lebih detail dari penggaris yang cuman ketelitiannya 0,1 senti atau 1 mili. Ini dia 0,01 cm. Kalau ini 0,01 milimeter detailnya sampai segitunya. Ya. Oke, jadi jawabannya adalah B. Nah, untuk yang nomor 2. Pada tabel berikut sifat kaca pada suhu kamar. Kaca itu apa? Solid kan? Pada suhu kamar ya kaca volumenya apa? Dia bentuknya apa? Padat. Ngertiin dulu nih padat. Lalu ada kemungkinan 2 cair, kemungkinan 3 gas. Ya. Nah, kita bisa lihat dari volume, bentuk, kok detailin aja ya. Pada cair gas, PCG gitu ya. P padat, C cair, G gas. Ini volume, ini bentuk, lalu gaya tarik ya, gaya sama jarak. Kalau padat, dia volumenya stick atau fix, tetap. Bentuknya tetap, oke pasti. Gayanya kuat, karena gaya tarik di dalam partikel itu kuat. Jaraknya dekat. Kalau cair, volumenya tak tetap, ya berubah atau eh, apa sih changing ya, berubah. Bentuknya cair, oh sorry, cair volume tetap, mau 10 liter air ya 10 liter air, bentuknya doang yang berubah ya, sorry. Tetap bentuk berubah, gaya tariknya lemah, kok lemah, lalu jaraknya jauh, jarak antar partikel ya, jadi sehingga dia bisa membentuk, bentuknya tuh kayak mengikuti mengikuti kontainernya, mengikuti wadahnya gitu. Kalau gas volumenya berubah, paling labil ya gitu ya. Bentuk berubah, gayanya lemah, tapi lemahnya lebih lemah dari cair, paling lemah ini. Jaraknya paling jauh gitu ya. Ini jadi gas itu yang paling jauh, paling lemah. Jadi kayak cair yang dibikin lebih jauh, jauh lebih lemah. Oke, jadi kalau kita lihat kaca pada suhu kamar pasti padat. Ya udah, kita tinggal lihat ininya gitu. Volume tetap, bentuk tetap, gaya partikel kuat, jarak partikel berdekatan, yang C lah. Udah apalagi gitu kan. Nah, jika dicelupkan ke dalam air yang terapung, kita harus tahu air dulu. Air massa jenisnya adalah raw air, bukan cairan ya. Cairan tuh banyak, bisa air, bisa minyak, bisa pipis sekalian, misalnya gitu ya. Oke, jangan tulis cairan ya. Air. Massa jenisnya 1 gram per sentimeter pangkat 3 atau 1000 kilogram per meter pangkat 3. Atau kalau kamu bayangin ada bak air ya, 1 meter kali 1 meter kali 1 meter, beratnya 1 ton kalau diisi full air, gitu ya cara mikirnya. Atau kalau 1 senti kali 1 senti kali 1 senti, beratnya 1 gram gitu. Nah, kita harus tahu rumus massa jenis adalah massa per volume. Ya, ini udah harus tahu nih, nggak boleh nggak tahu ya. Ya sudah, kita tinggal hitung pakai kalkulator. Kalau nggak pakai kalkulator gimana ya, bisa sih. 3 bagi 0,002, atau kamu kali 1000, 3000 per 2 gitu, 1500 meter, kilogram per meter pangkat 3 ya.
Terus ini 2 bagi 0,004 kali 1000 lagi 2000 per 4 gitu ya. Jadi kita bagi 500 kilogram per meter pangkat 3. Lalu ini 3,6 per 0,006 kamu kali 1000 aja. 100 sorry. 1000 ya? 1000 deh. Biar pecahannya hilang. Pecahan desimal hilang 3600 per 6. 600. Oke. Kilogram per meter pangkat 3. Wah, ini kecil sekali nih. 1,2 bagi 0,0001 kalinya 10.000 gitu ya. Jadi 12.000 per 1. Wih, gede amat. Hah? Kok salah itu nggak ya? Bentar ya. Kali 10.000, 12.000 per 1. 12.000 kilogram per meter pangkat 3. Nah, sekarang kamu perhatikan baik-baik di sini. Jika dia ditaruh di air, mana yang terapung? Kalau terapung artinya apa? Massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis airnya. Ya, yang lebih kecil, maka terapung. Hanya nomor 2 saja. Lah, kok salah, ada yang salah hitungan. Oh, 2 dan 3. Maafkan. 2 dan 3 ya yang terapung. Karena lebih kecil dari air. Jadi kalau misalnya terapung itu massa jenisnya kecil. Lebih kecil dari cairannya. Oke? Kalau tenggelam, massa jenisnya lebih besar dari massa jenis cairan. Oke, jadi ini syarat terapung nih. Kalau tenggelam, kok tulis lagi, massa jenis benda, rho B, ya, lebih besar dari massa jenis cairan. Kalau melayang, ya, melayang itu di tengah-tengah ya, massa jenis benda sama dengan massa jenis cairan. Gitu. Nah, harus nomor 4 gampang aja, gampang banget nih. Lakmus. Lakmus itu indikator asam basah. Cuma nentuin asam atau basah, nggak bisa nentuin pH-nya berapa. Ya. Jadi kalau lakmus biru, berubah warna jadi merah, kalau berubah jadi merah, artinya dia asam. Gitu. Jadi cairannya dicelup lakmus biru jadi merah, pasti asam. Pokoknya merah itu asam. Ya. Lalu yang berikutnya, lakmus merah. Kalau berubah jadi biru, itu pasti basah. Udah, kuncinya di situ aja. Nah, sekarang pertanyaan gini, kalau nggak berubah gimana? Ya kita nggak tahu gitu. Ya kalau nggak berubah, kita nggak pernah tahu. Jadi simpelnya gini, kalau lakmus biru tetap biru, ya bukan asam, bukan basah. Kita harus cek pakai lakmus merah, gitu. Kalau merah tetap merah, kalau dua-duanya tidak berubah, baru itu eh, netral, gitu ya. Jadi asam, basah, netral. Kalau netral itu biru tetap biru, terus udah dicek lagi merah, tetap merah. Nah, ini baru namanya netral. Oke, sekarang kita lihat nomor larutan 1. Merah tetap merah, kita nggak bisa tahu. Tapi lihat di sini, biru jadi merah. Oh, langsung ketahuan. Ini asam. Dari sininya, birunya jadi merah. Lalu yang larutan kedua, merah jadi biru. Oh, langsung ketahuan basah. Udah, nggak usah lihat yang lakmus biru. Biru tetap biru ya, udahlah bodo amat gitu kan. Oke. Lalu yang ketiga, merah jadi biru. Oh, langsung ketahuan basah. Biru tetap biru ya, udah ya. Yang keempat, merah jadi biru. Oh ya sudah. Tapi lihat lagi, merah tetap merah. Ya udah berarti basah lagi. Basahnya ada banyak cuy. Nah, terus yang berikutnya, merah jadi tetap merah, stay, oke, nggak tahu. Biru jadi merah, lihat ya, asam langsung, oke, langsung ketahuan ya. Jadi asam 1 dan 5, basah 2, 3, 4. Asam 1 dan 5, basah 2, 3, 4. Gitu. Ya, dia tanya yang bersifat basah. Oke, lihat lagi. Salah satu zat penyusun udara yang sangat dibutuhkan oleh tumbuhan adalah CO2 ya untuk fotosintesis ya. CO2 ditambahin energi dengan sinar matahari maka menjadi O2 dan energi ya. Ya benar. CO2 dan air ya, butuh air. Nah, dari susunan zat ini CO2 namanya apa? Namanya senyawa. Nah, aku akan jelasin apa bedanya ya. Jadi pertama, ada unsur. Unsur itu yang ada di tabel periodik.
Atom-atom aja, oke? Atom-atom saja. Atom singular ya, atom satuan singular. Lalu yang kedua, molekul unsur. Atom sejenis yang lebih dari satu. Oke, lebih dari satu. Kalau molekul senyawa, atom yang berbeda jenis, ya, atom beda jenis. C sendiri, O sendiri, beda jenis. Lalu yang terakhir ion. Ini atom bermuatan. Nah, hafalin dulu di situ. Oke, jadi CO2 beda jenis. Atom C dan atom O ada dua jenis atom. Beda jenis ya, artinya lebih dari satu dong jenis atomnya. Ya, senyawa namanya. Kenalan dulu dengan itu. Kita kelas 8 harusnya udah tahu. Ya, di kelas 8 harusnya udah diajarin. Nah, perubahan kimia. Nah, kita harus tahu apa itu beda perubahan kimia dan fisika. Jadi perubahan fisika, perubahan kimia. Kalau fisika dia tidak membentuk zat baru, dia hanya ubah wujud pada cair gas. Lalu kalau kimia dia ada zat baru, biasanya dia berbau, berubah warna. Air menjadi es freezer, ini fisika jelas. Ya, jelas kan ngomong tidak ada zat baru dan ubah wujudnya. Gula larut, fisika juga. Kayu jadi abu. Apa itu? Kayu jadi abu. Kayu jadi abu kimia. Karena kan zat baru terbentuk, ya. Lalu yang terakhir mangga jadi matang, ya jadi berubah warna kan, warna mangga dari misalnya hijau jadi oranye lah gitu ya. Kimia berarti 3 dan 4 perubahan kimia. Nah, zat pemanis sintesis yang ditambahkan pada komposisi makanan apa? Kita lihat di sini, zat pemanis sintetis artinya buatan. Sintetis itu buatan ya, sakarin. Nggak ada yang lain. Karamel kan apa? Karamel itu kan dia gula yang dipanasin sampai meleleh kan. Minyak nabati, minyak sayur biasa, tepung tapioka semuanya natural ya, alami ya. Kalau ini sintetis sakarin jelas gula buatan. Oke, ini udah harus tahu nih. Perhatikan beberapa keadaan pecandu psikotropika ya, obat-obatan terlarang, penurunan berat badan, mudah marah. Mudah marah mah bukan perubahan fisik kali ya. Coba kan dilihatnya eh, fisik, perubahan fisik yang kelihatan gitu. Marah nggak atau enggak itu kan emosional. Murung juga kan enggak. 1 dan 4 lah. Penurunan berat jelas fisik. Mata terlihat sayu ya hitam jelas matanya hitam gitu kan. Beres. Ya. Nah sekarang kita lihat lagi. Waduh ini lumayan susah ya. Paduan satu. Ini A, ini B gitu kan. Ini bimetal nih, keping bimetal. Ini C, ini at bawahnya B. Nah yang nekuk yang ke arah dia, ini misalnya ke arah A, berarti yang A kalah gitu ya. A ketekan sama si B. Berarti koefisien B lebih besar dari A. Di sini kita ketahuan. Jadi yang nekuk melengkung itu yang melengkung itu yang menang gitu. Jadi yang dikuasain itu yang si A. Berarti B lebih besar dari A. Lalu yang paduan 3, C lebih besar dari B. Gitu ya. Nah, mana yang kalau di sini kita lihat paling besar? Kuningan, tembaga, atau platina? Jadi kita kan cek nih, comparing aja kan. Kalau kita lihat paduan 1 dan paduan 2, B lebih besar A, C lebih besar B. Berarti C paling besar. Gitu. Nah, ini kesimpulannya nih. Ya, koefisien muai panjang C paling besar. Yang paling besar berarti siapa? Yang si C itu siapa gitu kan? Yang paling besar. Nolnya ada sama-sama ada 4. 0,00. Ah, kok tulis rapi dikit aja ya. 0,000019. Ini 0,000167. 0,123459. Ah, langsung kelihatan. Yang paling besar adalah yang 1919. Bukan 167 nih ya bacanya ya. 190 ini 0 ya biar sama gitu. Jadi ini yang paling besar, kuningan C. Ya, kuningan yang C. Udahlah ini ABC berturut-turut kan. Yang ini aja yang untuk kuningan.
Tapi kalau mau langsung ini tembaga, yang kedua ini B. Berarti tembaga B, CBA. Jadi platina, tembaga, kuningan. Ya. Jadi ABC yang dia minta berturut-turut. Oke, ini fisika banget koefisien muai. Yang mengarah ke sini, yang siapa yang kuat itu B yang lebih kuat ya. Ini C yang lebih kuat ke arah bawah kan gitu. Nah, ini dia asik aja, nggak terlalu susah. F sama dengan M dikali A. Ya. Benda massa 3 kilo ditarik dengan gaya F berpercepatan 5 meter per second. Berarti F-nya langsung ketahuan. 3 kali 5 yakni 15 Newton. Jika di atas benda A ditempatkan sebuah benda B bermassa 2 kilo ditarik dengan gaya yang sama. Berarti kalau ini A dan B ditaruh di atasnya, lalu kamu tarik dengan gaya 15 Newton gitu kan. A-nya 3, tetap 3 kilo. B-nya jadi 2 kilo kan. Oh gampang, berarti rumusnya sama. F sama dengan M kali A. F-nya 15 Newton. M-nya gabungan nih, karena kan udah taruh jadi di atasnya dikasih yang lebih berat. Berarti lebih pelan dong percepatannya, lebih kecil ya. Massa totalnya 5, karena kan 2 tambah 3. Berarti A-nya 3 meter per second kuadrat. Kelar. Gitu. Ya. Lanjut, nomor 11. Ketika menyentuh tanah kecepatan benda. Nah, di sini kita harus pakai rumus EP sama EK. Di tengah-tengah ada EP dan EK, gitu ya. EP sama dengan M kali G kali H, EK sama dengan setengah M kali V kuadrat. Dia cuma minta atas sama bawah aja. Si B yang ini nggak penting, nggak ada gunanya gitu. Nah, rumusnya energi mekanik pada A sama dengan energi mekanik pada B sama dengan energi mekanik pada C gitu. Dalam kasus ini, energi mekanik pada B ada EP dan EK. Mekanik pada A hanya ada ketinggian ya. Berarti hanya EPA sama dengan EPB tambah EKB, ya kan di tengah-tengah udah ada ketinggian dan pergerakan juga. Energi mekanik C hanya EKC gitu ya. Nggak ada EP-nya karena udah sampai tanah, 0 ketinggian. EP rumusnya adalah M kali G kali H. G-nya 10, H-nya ya 20 meter. EKC sama dengan, yang ini kita cuekin aja nih. EKC setengah kali M kali V-nya nggak tahu yang mau dicari, kuadrat. Karena dia masanya nggak dikasih tahu, kita bisa coretin aja begini. Berarti 200 sama dengan setengah kali V kuadrat, sehingga V kuadratnya 400 gitu kan. V-nya jangan jauh 400 ya, hati-hati loh. Kuadratnya yang 400, akar 420. Ada jawaban jebakan. Lo harus hati-hati banget. Oke. Nah, apabila mobil tetap diam pada tempatnya dan besar gaya gravitasi, usaha yang dilakukan orang tersebut harus berapa kalau diam? Usaha rumusnya apa? Usaha adalah W. Rumusnya adalah F kali S. Dia mau diam, berarti usahanya ya 0 lah. Nggak ada pergerakan. Ya. Nanti ya sampai sini harusnya sih kalian jelas. Nah, sekarang kita lihat lagi nomor berikutnya. Oke, lihat nomor 13. 13 cukup mudah. 13 itu pakai lengan beban kali beban B kali LB sama dengan K kali LK. Ya, beban kali lengan beban, kuasa kali lengan kuasa. Bebannya 640. Oh, baca soal lupa, hampir ya. Nah, titik tumpunya digeser 20 cm menjauhi beban. Berarti dia jadi berapa? Bebannya jadi 15 tambah 20, jadi digeser 20 cm, coy. Jadi ini jadi tambah 20, ini malah jadi kurang 20. Oke? Berarti kita akan mengubah posisi lengan bebannya. Bebannya 640 Newton, lengan bebannya 35 cm. Kuasanya nggak tahu F ya, kan mau dicari. Lengan kuasanya adalah 1 meter kurang 20 meter. 20 cm, 80 cm. Oke, gampang. Berarti F sama dengan 640 dikali 35 per 80. Gitu. Sehingga kamu bisa coret-coret. Coret-coret 8 kali 35. Berapa puluh tuh? 40, 4, 24, 280. Ya, beres. Jadi tanpa terlalu besar bebannya. Keuntungan mekanik kalau mau ditanya adalah beban bagi kuasa.
Ya, bebannya 640 bagi 280. Kalau ditanya aja ya, kalau nggak apa. Oke, lanjut. Tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan. Gampang. pH sama dengan Rho kali G kali H. Ya. Rho-nya apa? 1000, Rho cairan. H itu H kedalaman. Bukan 30 cm loh. Hati-hati loh. Ya. 1000 meter ya. G 10. H-nya yang dari sini ke sini. Harusnya 70 cm. Tapi dia butuh rumus meter. Ya. 0,7. Satuannya Pascal. Oke, 7000 Pascal. Oke, tinggal dihitung manual aja. Benda langit berputar pada porosnya mengelilingi planet, mengelilingi matahari. Ya sudah, satelit bulan kan. Mengelilingi planetnya ini yang jadi kata kunci. Oke? Bukan komet, bukan meteor. Dia nggak mengelilingi planet kalau komet. Meteor juga nggak mengelilingi planet. Meteor tuh bisa di mana aja. Ya. Nah, pengukuran panjang AB adalah 3 cm, CD AD 15 cm. Oke, dari satu rapatan ke satu rapatan lagi. Oh, salah. Nah, panjang gelombang. Panjang gelombang teorinya harus jelas. Panjang gelombang adalah jarak antara satu rapatan plus satu renggangan. Ini AB itu kan 3 cm. A ke D itu udah kelebihan 15. Berarti untuk mencari satu gelombang itu AC karena satu rapatan AB, satu renggangan BC gitu. Ya gampang sih, 15 kurang 3 aja 12. Ya, pokok tadi agak mikir terlalu panjang jadi ribet. 17. Dita berdiri di antara dua tembok stadion. Jadi ada Dita di sini di antara dua tembok stadion. Jarak kedua tembok 120. Tembok satu, tembok dua, ini 120 meter. Dita di 40 meter ya, bagi tiga lah gitu ya. Orangnya ada di sini. Ya, bagi tiga sama rata gitu ya. Anggapnya di sini. Dia teriak, woi gitu. Nah, eh, terdengar bunyi pantul. Selisih waktu bunyi pantul berapa jika gerakannya 320 meter per second kecepatannya? Oke, berarti kan 120 nih. Ini udah ke 40 meter. Ini 80 meter gitu kan. Nah, kita lihat satu-satu aja, tembok satu dulu, baru tembok dua, atau tembok dua dulu, baru tembok satu, suka-suka lu. Tapi yang pasti tembok dua memberikan gemak yang lebih cepat daripada tembok satu, karena dia lebih dekat. Kita lihat tembok satu dulu aja. Ya, untuk mencapai dia lagi kan ngomong, oh gitu ya. Balik lagi, jaraknya langsung 160 meter kan, double dia. Berarti T sama dengan jarak distance bagi kecepatan V. Ya, jaraknya jangan lupa 160 bagi kecepatan 320, setengah detik. Oke. Jadi dia teriak setengah detik langsung balik. Cepet ya, itu gaung namanya. Ya. Lalu dari sini, woi, teriak lagi. Balik lagi ke awal. 80 meter. Ya. T sama dengan distance bagi kecepatan. 80 per 320. Seperempat. Seperempat itu 0,25 second. Ditanya selisihnya. Asik lah udah. Inilah. Ya. Jadi T1 sama T2. Selisih T adalah T1 kurang T2. Ya gede kurang kecil lah gitu. Ya. 0,5 dikurang 0,25. 0,25. Ya. Seorang penderita rabun jauh, miopi. Nah, ini lensa nih, mateng loh. Miopi, berarti kita harus tahu 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Tapi, ingatnya gini, dia dapat melihat jauh jelas pada jarak 5 meter. Ya, berarti ini bayangannya, ya, S aksennya. Dia bendanya harus di tak terhingga. Ya. Berarti 1/F sama dengan 1/S, S-nya tak terhingga. Ya, karena kan dia mau rabun jauh nih, mau lihat jauh, bendanya harus di ujung dong biar normal kan. Ditambah 1/500. Tapi karena dia harus minus, ingat ya, 1/S aksen itu sama dengan negatif PR-nya dia. Ya, nah berarti minus 500. Berarti F-nya adalah minus 500 cm. Sehingga P rumusnya 100 per F. Minus 100 per 500. Gitu. Ya.
Atau 100 per minus 500, 0,2. Minus 0,2. Kecil banget ini, orang nggak pakai kacamata juga nggak apa-apa. Ya, biasanya yang parah tuh kalau misalnya eh, 50 cm baru baru bisa lihat jauh gitu. Wah, itu parah. Oke, gampang nih. Oke, lihat. A dan B saling tolak menolak. Oke, tolak menolak ya. Berarti kita langsung simpulin aja. A dan B pasti beda kan? Tolak menolak. Pasti sama. Ya, kita coba plus sama plus deh. Coba dulu ya. Coba dulu. D dan E tarik menarik. D dan E berarti bisa plus minus minus plus. Waduh, susah nih. Apabila C tolak menolak dengan B, oke, C tolak menolak dengan B, berarti C itu positif. Oke. Tarik menarik dengan D, D itu negatif. D dengan E tarik menarik berarti positif. Gitu ya. Atau kita bisa punya dua kemungkinan. Ini minus, 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 plus, minus. Gitu ya, tinggal diubah-ubah aja gitu ya. Sekarang kita coba ulang ya. Aku coba ulang kata-katanya. A dan B saling tolak menolak. Pasti dia sejenis. Berarti bisa plus-plus atau min-min. Oke. Serta D dan E tarik menarik. D dan E tarik menarik. Berarti bisa plus min, bisa min plus. Tapi kan kita belum tahu nih siapa yang min, siapa yang plus. Oke. Apabila C tolak menolak dengan B, C tolak menolak dengan B, kita lihat yang atas aja. Plus. C tarik menarik dengan D. Oke lah, ini minus. Berarti D-nya langsung minus. E-nya langsung plus gitu. Ya. Oke, lanjut. Eh A, wih, bentar. Kok nggak ngerti. Hubungan C dengan A dan E yang benar. Oh, hubungan C dengan A, lalu C dengan E. Jadi C dengan A tolak menolak. C dengan E tolak menolak juga. Ya udah yang A jawabannya. Oke, langsung kelihatan. C dengan A dan E gitu ya. Dengan kok bingung bacanya tadi. C dengan A dan E seharusnya. Nomor 20. Nilai yang terbaca pada alat ukur X ampere meter ya. Ini A ampere meter. Kita harus pakai rumus dulu. V sama dengan I kali R. Oke, ini kita udah pernah tahu. Ini masih kelas 9. Jadi harusnya familiar ke kalian. Ini 3 sama 6. Kita paralelkan dulu. 1/R sama dengan 1/3 tambah 1/6. Lalu kamu tambahin aja 6. Ini kan kali 2 kali 2, 2 tambah 1. 3/6 ya. Jangan lupa dibalikin. R-nya sama dengan 2 ohm. Lalu di seri dengan 4. Berarti R totalnya, R gabungan, 4 tambah 2, yakni 6 ohm. Lalu V-nya kan 12 volt. Berarti I-nya berapa? V per R kan? 12 bagi 6. 2 ampere. Kelar. Ya, bukan 2 volt ya, hati-hati loh. Itu dia tanya ampernya berapa. Dia tanya alat ukur ampere meter yang dipasang seri. Oke, 21. Perhatikan tabel kulkas. Oke, dia harus hitung bayar-bayaran. Ya. Ingat dulu, dia selama 30 hari, berarti kita hitung dulu daya kali waktu kali hari. Ya. 100 kali 24. Dulu nggak usah 30 belakangan aja. Ini 250 kali 5. 200 kali 4. Kita hitung aja. 2400. Ini berapa tuh? 0,52, 1250. Ini 800. Ya, kamu tambahin 0,5 berapa tuh? 0,563, 3650. Jangan lupa lu kali 30. Tapi terserah sih, kamu mau bagi 1000 dulu atau kali 30 dulu, itu suka-suka. Tapi saran kokoh, kamu kali 30 dulu, nolnya nongol 2 gitu kan. 5-nya 5 kali 3 15, ya main cepet aja. Ini WH. Jangan lupa bagi 1000 dulu. Jadi 109,5 kWh. Udah? Belum. Kamu kali sama 4000 gitu ya. Biaya KWH sebesar 4000 per KWH. Jadi 109,5 kali 4000. Ratusan ribu lah ya ini ya. Langsung ketahuan nih. 400 ribu lah. 500 ribuan. Nggak mungkin 130 ribuan ya. Karena kan 4000 kali 100, 400 ribu gitu. Ya di 534 kan. Paham ya? Jadi kok sih nggak terlalu pusingin angkanya. Karena secara angka enak tuh. Pilihannya cukup sederhana dan nggak usah terlalu banyak dihitung-hitung, pilihannya enak gitu. Oke, nomor ini. Lah pastilah ini gampang, selatannya di sini.
pasti dia akan ke sini gitu kan. Ya udah yang C, nggak ada cara lain. Nah, ini nomor 23 biologi, kau coba usahakan sebisanya aja. Iritabilitas makhluk hidup, oke. Kata kunci di iritabilitas. Apakah kemampuan dia buat ngiri? Oh, nggak tahu, nggak bisa. Kunci dikotomi, cari yang paling gampang. Laba-laba tidak bertulang belakang, 2. Ya. Terus masuk ke logo kaki 6, kaki 8. Arachnida berarti langsung. Ya. 1B, 2A. Nih, nggak ada. 1A, 2B. Eh, 1A, 2A. Oh ya, 1A, 2A. Ya. Lewat biji-bijian kalau nggak bisa, populasi menurun, ya tinggal dicek logikanya ya. Ingat di situ. Terus pertumbuhan pendudukan tinggi, kualitas lingkungan, upaya mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan angka kelahiran. Buset, tega amat ya. Mengendalikan laju pertumbuhan penduduk biar nggak nambah penduduknya ya. Menurunkan angka, ya boleh lah, KB, program KB lah, ini masih masuk akal. Nggak, bukannya tega, nggak tega ya. Nomor 28, pencemaran sungai diakibatkan oleh pembuangan limbah industri mengakibatkan semakin terancamnya kelestarian ekosistem. Usaha yang harus dilakukan mengolah limbah industri sebelum dibuang ke sungai. Diolah dulu biar nggak rusak gitu ya. Ini logika sih enak. X ini kayak tulangnya memungkinkan gerak satu arah lah. Nggak bisa gerak ke belakang, patah loh. Ya kayak lengan kamu aja. Nggak tahu. Nomor 31 skip. Gangguan pada sistem pernapasan ini, ini, ini. Oh, tuh TBC ya? Ah, nggak tahu lah. Oke, kalau TBC, oh nggak tahu. Oke, nggak tahu. Aduh, ini titik orang. Eh, nggak tahu. Kok nggak bisa. Lewatin, hafalin aja nih. Hafalan aja nih. Nggak tahu, 36, nggak tahu. Ini fermentasi, pembelahan diri ya. Keren banget nih. Ini kok paling suka sama binatang ini. Udah lanjut. Nah, ini nomor 38, nanti kamu tinggal silangin aja mana yang menang gitu ya. Oke, waktunya habis tapi kok akan kasih link baru.